Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Allah kita yang hidup. Dan kita akan membaca, merenungkan firman Allah yang terambil dari kitab Ulangan pasal 20. Kita akan baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat 9. Ya, satu perikop dapat Bapak Ibu baca keseluruhannya nanti, dan kita melihat Ulangan pasal 20 ini ya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ulangan pasal 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumahnya tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang membuat kebun itu tetapi belum mengucap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengucap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus bicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan takut seperti hatinya. Bersama-sama. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah dituju kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang harus dilakukan oleh umat ini ketika mereka berhadapan dengan pasukan musuh, lawan yang berat, lawan yang banyak, lawan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kalau kita menghadapi musuh yang berat, musuh yang lebih besar, lebih hebat, jujur ini akan membuat kita lemah, membuat kita mulai takut, membuat kita bisa mundur. Dan itu tentu akan dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana mereka bisa terus maju berperang, mau memasuk ke tanah perjanjian, jika mereka menghadapi pasukan yang besar, yang luar biasa. Nah, di ayat pertama berkata, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Janganlah kamu takut, tetaplah maju berperang, jangan bimbang, jangan khawatir. Nah, dua hal yang bisa kita lihat ketika menghadapi musuh, ya, ketika menghadapi lawan yang besar, ya, lawan yang luar biasa. Yang pertama adalah dari segi iman. Dari segi iman itu kita bisa lihat di ayat 2, 3, 4 ini. Dikatakan, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Jadi imam mengatasnamakan Tuhan, memberikan ketenangan kepada umat. Jadi harus punya keyakinan, punya iman yang mantap waktu menghadapi perangan, waktu menghadapi musuh, waktu menghadapi persoalan, waktu menghadapi pergumulan, dibutuhkan iman.
dibutuhkan hubungan kita dengan Allah, dibutuhkan satu keyakinan kita bahwa kita akan mengalami kemenangan karena Tuhan bersama dengan kita, karena Tuhan akan berperang bersama dengan kita. Jadi imam berbicara, ya, hamba Tuhan berbicara, hamba Allah berbicara, ya, rohaniawan berbicara, memberikan ketenangan kepada umat ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan. Dalam konteks bangsa Israel ketika menghadapi musuh yang penuh dengan kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, kereta kuda yang banyak, pasukan yang banyak, ini bisa membuat mereka gentar, membuat mereka lemah. Tetapi ketika imam berbicara atas nama Tuhan, itu akan memberikan ketenangan kepada umat, itu akan memberikan semangat baru kepada, ya, pasukan, ya. Nah, dengan berkata kepada mereka, ini imam berkata, ya, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Kamu menghadapi pertempuran, ya, ini realita. Kamu menghadapi musuh, kamu menghadapi lawan yang luar biasa, ya, kamu menghadapi musuh. Nah, kalau bagian ini ditarik ke perjalanan hidup kita orang percaya, ya, kamu menghadapi berbagai persoalan, kamu menghadapi tantangan dalam hidup ini, kamu menghadapi pergumulan, ada kesukaran-kesukaran yang kita hadapi dalam hidup ini. Nah, terus bagaimana menghadapinya? Nah, dikatakan jangan lemah hatimu, jangan lemah hatimu, ya, jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan gairah untuk menghadapi tantangan itu, ya, jangan berputus asa, ya, jangan lemah. Nah, kita bisa membayangkan jika mereka lemah hati, maka mereka tidak akan berani maju melawan musuh. Orang yang lemah hati tidak ada kekuatan untuk melangkah menghadapi musuh. Jadi ini penting, jangan lemah hatimu. Nah, setiap kita menghadapi tantangan, persoalan dalam hidup ini, jangan lemah hati, jangan patah arang, jangan patah hati, ya, jangan patah semangat, jangan sampai mundur, jangan sampai kita berkata, aduh saya tidak kuat menghadapi persoalan hidup ini. Kalau kita berkata, ya saya tidak kuat, berarti kita tidak akan menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Pasukan Israel diingatkan, umat diingatkan oleh imam, supaya mereka jangan lemah hati, jangan takut. Dikatakan jangan takut, jangan gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Mengapa imam berkata jangan takut, jangan gentar, jangan lemah hati? Nah, dikatakan ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu dan berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Wow, ini yang menarik, ya. Tuhan Allahmu, dialah yang menyertai kamu. Untuk umat Israel waktu mau berperang menghadapi musuh yang besar, yang lengkap kereta, kuda, pasukan, dan juga alat-alat perang, imam berkata Tuhan Allahmu menyertai kamu. Kita mengerti apa artinya penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Ketika imam berkata kepada mereka Tuhan menyertai kamu, itu menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka mengandalkan Tuhan karena mereka sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan membuat mujizat dalam hidup mereka, bagaimana Tuhan yang memang memberikan kemenangan kepada mereka. Diingatkan kembali, Tuhan itu yang kau sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan itu juga yang akan menyertai kamu menghadapi musuh yang ada sekarang. Nah, pun demikian dengan kita. Kita sudah mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat, kesembuhan yang daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan, berkat-berkat yang mengalir. Nah, ketika tiba persoalan baru kita hadapi, jangan lemah, jangan takut, jangan patah semangat, tetapi apa? Ingat Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai bersama dengan kita. Artinya dia tahu keadaan kita, dia mengerti situasi yang kita alami. Dia tahu juga kekuatan kita seberapa besar untuk menghadapi persoalan dalam hidup ini. Dan dia tidak memberikan atau tidak mengizinkan kita menghadapi persoalan pergumulan melebihi kekuatan kita untuk menghadapi persoalan itu.
Jadi kalau persoalan yang kita hadapi sangat besar hari ini, itu berarti kita punya kekuatan yang jauh lebih besar dari persoalan itu. Ya, ini harus kita camkan. Oh, puji Tuhan, saya punya kekuatan yang lebih besar. Karena persoalan saya ini sangat besar. Berarti kekuatan saya jauh lebih besar. Karena Tuhan tidak mengizinkan, tidak membiarkan aku menghadapi persoalan yang melebihi kekuatanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini apa? Tuhan yang berperang bagimu melawan musuhmu. Artinya Tuhan yang bertindak. Tadi dalam pujian bagus sekali ya. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya Allah yang mengerjakannya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan, dan itu Tuhan yang akan mengerjakan. Tanpa kita minta pun Tuhan kerjakan itu bagi kita. Yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan. Kalau jangan takut, jangan khawatir, memang kita harus lakukan itu. Nah, kemudian kita maju berperang. Nah, yang bisa kita lakukan tadi, seberapa besar musuh yang kita hadapi, yang bisa kita kalahkan, yang selebihnya yang nggak bisa kita kalahkan, ya Tuhan yang mengalahkan bagi kita. Amin. Ya, dikatakan dia berperang melawan musuhmu loh. Ya, kita udah, pikiran kita kan sangat terbatas untuk menghadapi persoalan ini. Kekuatan kita sangat terbatas menghadapi persoalan ini. Uang kita pun terbatas menghadapi persoalan ini lah. Terus bagaimana? Ya jalan saja. Nah, terus garis akhir nanti, ya Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Wow, menarik, keren ya. Amin. Wah, akhirnya kita melihat, iya benar juga ya, mujizatnya terjadi juga. Ya, apa yang menjadi pergumulan yang kita sudah berbuat dan merasa tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tuhan yang berperang. Wah, Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Mujizatnya ya dan amin. Menarik kalau Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita. Karena sesuatu hal yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Belum pernah kita pikirkan itu bisa muncul. Wah, ini cara Tuhan. Luar biasa. Dahsyat banget. Ya, tadi kita mulai mereka-reka bagaimana menyelesaikan masalah ini. Planning A, planning B, planning C. Aduh, repot semuanya. Kita ya nggak mampu. Baik, di antara planning-planning yang memang toh tidak mampu, ya jalankan aja, ambil salah satu. Ya, dengan risiko apapun yang terjadi. Tetapi andalkan Tuhan di dalamnya. Tuhan, di antara planning-planning ini yang kami lihat, yang bisa kami buat ini Tuhan. Tapi ini juga lemah, ini juga masih banyak halangan Tuhan. Tapi Tuhan menyelesaikan bagiku. Tuhan menyelesaikan bagi kami. Tuhan berperang melawan musuh dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Jadi yakinlah, ini masalah iman. Harus ada keyakinan kita mengalami kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Setiap menghadapi persoalan, apapun itu, Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Harus kita perkatakan seperti itu. Amin. Tuhan memberi kemenangan. Persoalan hari ini, aku tahu Tuhan akan tolong. Persoalan besok juga Tuhan akan tolong. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang pertama adalah menghadapi musuh, yaitu iman. Dan ini diwakili oleh imam berbicara. Dengan tujuan adalah supaya iman mereka kokoh, mantap menghadapi persoalan. Dan yang kedua adalah dari kita, ya, pribadi kita. Ya, pribadi kita. Dikatakan apa? Para pengatur pasukan harus berbicara kepada tentara. Tadi imam yang berbicara, tetapi yang kedua para pengatur pasukan. Artinya tidak hanya menghadapi secara iman, ya, tapi juga kita, apa yang bisa kita lakukan, fisik, ya, tenaga, pikiran, secara manusia harus bergerak. Nah, ini yang disebut orait labora, ya. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya, dan seterusnya. Sampai dikatakan, ya, lagi pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Ayat 8, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara,
kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Jadi yang kedua adalah kesiapan kita secara fisik, ya, secara manusia. Iman oke. Ya, tapi secara fisik juga harus oke. Ya, jangan lemah juga. Nah, dikatakan, wah ini kenapa dibolehkan pulang mereka? Ya, dikatakan yang punya kebun anggur apa yang baru bangun rumah. Ya, jangan sampai kepikirannya kepada apa yang dikerjakannya yang belum dinikmati gitu loh. Nah, jangan sampai juga ada yang cemas, yang takut. Ya, jadi diberikan peluang kepada mereka. Oke, kalau kamu tidak siap karena kamu baru melakukan ini dan itu, silakan pulang aja dulu. Jadi yang harus siap secara fisik, yang berperang dialah yang harus maju. Yang tidak siap silakan mundur, karena yang tidak siap ini akan mempengaruhi yang lain. Nah, kalau ada di antara mereka yang menjadi penakut, maka orang-orang penakut ini akan melemahkan yang lain. Maka dikatakan supaya jangan dikatakan supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati. Jadi di antara pasukan, kalau ada di antara pasukan itu yang penakut, yang mikirkan ke belakang lagi, yang mikirkan ke belakang, oh bagaimana nanti begini dan begitu, artinya orang itu tidak layak. Silakan keluar dulu deh sebelum kita maju berperang. Ya, jadi pasukan yang akan berperang secara fisik harus siap, fokus. Ini berbicara fokus pikirin yang lain. Nah, pun demikian dalam hidup tadi kita tahu, yakin Tuhan menyertai kita, tapi ada juga yang harus kita lakukan. Fokus apa yang bisa kita buatlah. Jangan berdiam diri. Ya, apa yang bisa kita kerjakan, nggak ada persoalan Tuhan berikan nanti dengan tiba-tiba ada jawaban, nggak ada. Ketika Tuhan izinkan persoalan itu kita hadapi, memang kita harus hadapi. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Mulai kita berpikir, mulai kita bertindak, mulai kita menghadapi persoalan itu. Ya, secara manusia, ya kita bergerak. Nggak mungkin kita misalnya, aduh kita ini pergumulan kita nggak ada makanan. Lah masa kita hanya doa saja duduk-duduk? Nggak bisa, cari pekerjaan supaya dapat uang. Ya, dapat uang bisa beli makanan. Ya, begitu. Wah, saya bergumul untuk sesuatu hal, biarlah Tuhan yang bekerja, kita duduk-duduk saja, doa-doa saja, tapi tidak bergerak. Nah, nggak bisa juga. Jadi ada yang bisa kita kerjakan, maka itu harus kita kerjakan. Nah, selebihnya Tuhan mengerjakan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persiapkan ya keberadaan kita, fisik kita, secara manusia, keterampilan kita. Ya, kita harus siapkan untuk menghadapi berbagai persoalan ya. Jadi nggak ada istilah nggak usah mikir, pokoknya Tuhan akan menolong. Loh, nggak bahaya tah? Bahaya, kita nggak berpikir terus ada masalah diam aja. Nah, harus kutak-atik ini masalahnya gimana ini. Nah, kemudian diantara pemikiran-pemikiran itu kita berkata, ini yang harus kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami, ini yang harus kami buat saat ini. Ya, jika Tuhan melihat apa yang kami rancangkan keliru, Tuhan tolong pimpin kami untuk mendapatkan ya jalan keluar yang lain. Nah, begitu. Nah, kalau kita sudah memikirkan secara pikiran, tindakan kita gumuli di hadapan Tuhan, toh juga sulit, susah, nggak apa-apa, hadapi saja. Ya kita udah berdoa, udah andalkan semuanya toh. Berarti ya nggak perlu kita menyesali, aduh kenapa buat begini, enggak. Memang belum ada hasilnya, tapi jalan aja terus, karena kita sudah berserah kepada Tuhan dan juga kita mengandalkan juga apa yang bisa kita buat. Ya, jadi jangan berdiam diri. Ya, misalnya kita mau ada satu acara besar membutuhkan dana, terus kita kumpul iuran namanya sekian. Ya, terus dari mana nanti untuk memenuhinya? Ya, tapi kan kita udah kerja dulu nih. Basarkah, apakah kita proposal kah? Ya, itu kan pekerjaan kita. Tapi bukan berarti kita berdiam ya, enggak. Berdoa dari sekian apa yang bisa kita buat, sudah kita buat, ternyata masih kurang. Nah, terus bagaimana kekurangannya? Kan waktunya belum selesai. Ya, ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan ini yang kita nantikan dengan iman. Tetapi tidak berarti kita tidak buat apa-apa. Jadi pasukan harus mempersiapkan diri mereka dan siap mati untuk itu.
Maka dikatakan, ya kalau mati nanti di pertempuran, ya jangan sampai nanti orang lain yang menikmati rumah yang barunya itu atau kebun anggurnya. Ya artinya apa? Risiko yang paling akhir dari seorang prajurit yang berperang adalah mati, dan harus siap mati. Nah, itu maksudnya. Jadi harus siap mati dalam menghadapi pertempuran supaya kita mengalami kemenangan. Jadi waktu kita udah siap mati, udah teken kontrak itu, siap mati, udah hadapi semuanya. Nah udah, itu akan memberi kemenangan kepada kita. Jadi nggak ada kekhawatiran menghadapi tantangan persoalan. Nah itu yang harus ada pada kita. Ya secara pikiran kita, fisik kita. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Dan jangan antara melangkah dan tidak melangkah, nah itu nggak jalan-jalan nanti. Jadi kita harus berkata, harus maju, ya selebihnya Tuhan akan menolong. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, yang Bapak Ibu hadapi, sama seperti bangsa Israel menghadapi pasukan yang banyak itu, prinsipnya sama. Pertama, kita harus memiliki iman yang mantap. Kuatkan, teguhkan iman kita bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita, Dia memberi kemenangan kepada kita, Dia berjalan di depan kita, Dia ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, ya lakukan apa yang bisa kita lakukan secara manusia, fisik, pikiran kita, tenaga kita. Apa yang kita buat untuk menghadapi persoalan ini, ya lakukan, pikirkan. Ya, selebihnya Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, semangat apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi, yang Bapak Ibu hadapi dengan sukacita. Tuhan akan memberi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, bawa beban pergumulan kepada Tuhan dengan satu keyakinan, Dia Tuhan yang mendengar doa kita dan menjawab tepat pada waktunya. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, kita naikkan satu pujian.